Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi kami, dan saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu tentang teori umum pemahaman atau biasa kita sebut dengan understanding. Nah, jadi pemahaman itu asal katanya dari paham, dan paham mengandung arti yaitu benar. Jadi, pemahaman adalah ketika kita mengerti sesuatu yang telah diketahui dan diingat. Artinya apa? Artinya adalah pemahaman itu lebih tinggi, setingkat lebih tinggi dari ingatan ataupun hafalan. Pemahaman itu dasarnya sama, yaitu ketika kita mampu membedakan, menafsirkan, menerjemahkan, memperluas, dan menerangkan sesuatu secara gamblang menurut pendapatnya masing-masing. Itu atau menurut dengan caranya sendiri, bisa dikatakan seperti itu. Baiklah, saya akan memberikan contoh seperti ini. Dalam sebuah kelas terdapat dosen dan mahasiswa. Nah, di sini dosennya itu mengajarkan tentang rukun iman contohnya. Mereka berkomunikasi dengan si dosen dan si mahasiswa. Dan mahasiswa ini mampu menyerap apa yang telah dijelaskan oleh dosen tadi, dan dia mampu menjelaskan ulang atau menafsirkan. Ketika dia paham, dia tuh mampu menjelaskan dengan kata-katanya sendiri tanpa menjiplak harus sama seperti yang dikatakan oleh dosen. Akan tetapi intinya sama seperti itu. Itu bisa dikatakan paham. Nah, karena kita sebagai mahasiswa IAIN, nah jadi dalam memahami Al-Quran kita itu harus membacanya. Karena kan tidak mungkin ketika kita tidak membacanya atau membuka Al-Quran, kita tidak akan mungkin memahaminya seperti itu. Kemudian saya memberikan saran, ketika kita belajar Al-Quran dan belajar memahami, itu saya sarankan harus dengan guru, ulama ataupun kiai. Karena kalau kita belajar sendiri, bisa-bisa kita salah menafsirkan. Seperti itu. Saya kasih contoh ketika di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan bahwasanya tidak ada makhluk bernyawa satupun yang tidak Allah beri rezeki. Nah, kalau ini kita pahami secara tekstual, tentunya kita akan memahami, wah, aku diam sajalah di rumah karena sudah pasti diberikan rezeki oleh Allah. Akan tetapi ulama memberikan penjelasan bahwasanya hal tersebut itu adalah makhluk bernyawa dan bergerak. Itu penafsiran ulama. Kalau kita bergerak, maka kita akan mendapatkan rezeki. Contohnya cicak. Cicak itu tidak akan mungkin dia diam saja, nyamuk datang langsung ke mulutnya, tidak mungkin. Pasti ada suatu usaha atau proses. Nah, di situ dalam memahami Al-Quran kita harus ada gurunya. Akan tetapi kita tidak diperintahkan hanya membaca saja, akan tetapi juga memahami Al-Quran dan mengamalkannya tentunya. Pengertian pemahaman menurut seorang ahli, yaitu Bapak Sudirman, menjelaskan bahwasannya pemahaman adalah mengetahui atau menguasai sesuatu dengan cara berpikir. Dan saya sangat setuju dengan kata-kata Bapak ini. Karena apa? Karena kalau orang yang tidak pernah paham, berarti dia tidak pernah berpikir. Seperti itu. Baiklah, saya Fahmi Ali. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori umum tentang pemahaman dan penafsiran. Di dalam sebuah kehidupan, seorang dalam menjalankan segala aktivitasnya, baik berupa kebutuhan lahiriah, batiniah, memerlukan namanya pemahaman. Ketika seorang tidak mengetahui suatu pengetahuan atau ilmu yang dimiliki, maka tidak akan mengetahui alur kehidupan yang semestinya diikuti secara benar. Seperti itu.
Apabila semua itu dilaksanakan, maka akan berakibat kebodohan dan kesengsaraan yang dialami seperti itu. Maka dari pernyataan tersebut, manusia harus mengetahui, harus memahami sesuatu sampai pada hakikatnya. Dengan pemahaman, maka seseorang akan bisa menafsirkan berbagai bahasa atau kata yang susah untuk dipahami. Pendidikan juga mendukung peningkatan pemahaman, karena dengan adanya pendidikan akan menjadikan umat manusia bisa memahami diri sebagai individu yang memiliki sopan santun, akhlak dan moral yang baik dan berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, teori umum tentang pemahaman. Secara etimologi, pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengetahui atau mengerti benar atau memahami besar. Sedangkan secara terminologi, para ahli suatu pendidikan memberikan definisi pemahaman di antaranya adalah menurut Elizabeth B. Hurcock dalam bukunya Perkembangan Anak, bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan untuk menangkap sikap, arti, atau keterangan mengenai sesuatu dan memiliki gambaran yang jelas tentang hal tersebut. Itu pemahaman. Dengan menginterpretasi pengetahuan, seseorang belum tentu bisa memahami yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar pengetahuan saja, tanpa bisa menangkap pemahaman. Seseorang yang memiliki pengetahuan tidak hanya bisa menghafal, akan tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari dan mampu memahami konsep yang ada di pelajaran tersebut. Seperti itu. Kemudian penafsiran. Kata tafsir merupakan bentuk masdar dari kerja fasara yufasiru tafsiran. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan takhrij hadis. Takhrij hadis ada beberapa hal yang perlu diulas. Yang pertama yaitu pentingnya takhrij hadis, yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan takhrij hadis, yang keempat yaitu prinsip-prinsip takhrij hadis, yang selanjutnya yaitu metode-metode takhrij hadis, dan yang terakhir yaitu manfaat dari takhrij hadis. Yang pertama yaitu punya takhrij hadis. Mengenai pentingnya takhrij hadis dalam Islam, para ulama klasik bahkan sejak zaman sebelum pengkodifikasian hadis telah melakukan penyeleksian hadis. Mereka berupaya merumuskan konsep yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi hadis yang dikenal dengan ulumul hadis. Kajian kesahihan hadis diawali dengan kajian atas sanadnya. Bahkan ada kecenderungan jika sanad hadis telah ditetapkan sahih sementara matan itu sendiri bermasalah, maka matan yang akan ditakwilkan. Karena memang lebih banyak sanad sebagai objek dari kajian tersebut. Takhrij menurut bahasa memiliki arti yaitu mengeluarkan. Takhrij awalnya dilakukan hanya sebatas untuk mengetahui keaslian dari hadis atau letak hadis atau sumber hadis dari sebuah kitab. Namun tidaklah sempurna jika tanpa ada sanad, penilaian sanad hadis tersebut. Karena tujuan dari kajian hadis di sini adalah diamalkan setelah diketahui kualitas berdasarkan penilaian atas sanadnya itu. Ya, selanjutnya yaitu ada metode takhrij hadis. Metode di sini ada 5. Yang pertama yaitu metode indeks nama sahabatnya, yaitu metodologi penulisan hadis berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Yang selanjutnya yaitu metode kata pertama dalam matan, digunakan ketika mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Metode indeks kata. Metode ini mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Kata kunci di sini ialah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang-orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang dapat menentukan tema hadis yang dikaji. Maksudnya yaitu ada metode penulisan berdasarkan kondisi matan sanad. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar dari takhrij hadis. Yang pertama yaitu takhrij bersifat mandiri atau istiqlal. Yang kedua yaitu sebanyak mungkin informasi terkait hadis itu ditakhrij dan dipaparkan. Dan ketiga yaitu hadis seringkali diriwayatkan lebih dari satu orang sahabat
maka hadis yang dikaji haruslah memiliki sahabat dari mata rantainya. Yang keempat yaitu penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Selanjutnya itu ada manfaat dari mentakhrij hadis. Yang pertama yaitu diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua yaitu bisa dilihat kualitas hadisnya. Dan yang ketiga, dengan membandingkan riwayat-riwayat yang ada akan diketahui arti kata yang asing, kondisi yang melatar belakangi disabdakannya hadis. Dan yang terakhir yaitu ada kemungkinan hadis itu direvisi atau merevisi hadis lain yang kita kenal sekarang dengan nasikh wa mansukh. Kritik sanad. Sanad secara etimologi yaitu bagian bumi yang menonjol, dan bentuk jamak dari kata sanad adalah asnad. Lalu, sesuatu yang disandarkan kepada seseorang itu disebut dengan musnad. Dan ada pakar atau ahli hadis itu mengatakan bahwa sanad merupakan bagian dari agama. Niscaya, jika sanad itu tidak ada, maka semua orang itu akan berkata sesuai dengan kehendaknya. Dan tujuan dari kritik sanad ini adalah untuk mengetahui apakah hadis itu asli bersumber dari Nabi ataukah bukan. Dan di sini ada beberapa kriteria hadis. Yang pertama yaitu adil perawinya. 2, tidak ada kecacatan pada hadis, tidak ada kejanggalan pada hadis, dan yang terakhir sanadnya bersambung. Lalu dalam ilmu hadis itu ada 2 cabang ilmu. Yang pertama ilmu tari arwah, yang artinya ilmu ini membahas tentang rawi-rawi dari aspek yang berkaitan dengan periwayat dalam periwayat hadis. Dan yang kedua yaitu ilmu jar wa al ta'dil, yang artinya ilmu ini membahas mengenai keadaan para perawi dari hadis tersebut, apakah hadis itu diterima atau ditolaknya. Dan di sini saya akan memberikan contoh hadis yang akan dikritik. Hadisnya yaitu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqbalu sholata ahadikum idza hadasa yatawaddau, yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak menerima sholat salah satu seorang di antara kamu apabila berhadas sehingga ia berwudu. Dan sudah jelas di sini hadis ini tidak memenuhi beberapa kriteria yang saya sebutkan tadi. Tidak jelas perawinya itu siapa, dan di dalam hadis itu ada kejanggalan. Lalu sanadnya juga tidak bersambung. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kritik matan. Teman-teman, dalam sebuah hadis itu terdapat yang namanya sanad, matan, dan perawi. Sanad adalah silsilah dari hadis tersebut, kemudian matan merupakan isi dari hadis atau berita yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu sabda, perkataan maupun takririyah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Teman-teman semua, perlu yang namanya kita kritik matan dengan tujuan untuk kita menganalisis apakah matan tersebut sahih, hasan, ataupun dhaif. Nah, maka perlu yang namanya kita mengkritik dalam matan tersebut. Nah, kemudian menurut Salahuddin Al-Dabi, beliau mengatakan urgensi ya untuk objek penelitian atau analisis dalam sebuah matan itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk menghindari sikap kekeliruan atau tasahul dan berlebihan tasyaddud dalam sebuah meriwayatkan suatu hadis karena adanya ukuran-ukuran tertentu dalam metodologi kritik matan itu. Yang kedua adalah menghadapi kemungkinan adanya kesalahan pada diri riwayat dalam meriwayatkan sebuah matan itu. Kemudian yang ketiga yaitu menghadapi musuh-musuh Islam yang senantiasa memalsukan hadis-hadis termasuk dalam matanya. Keempat yaitu menghadapi kemungkinan terjadinya kontradiksi antara beberapa periwayat. Nah, ini alasan mengapa perlu namanya kita melakukan kritik matan. Teman-teman semua, kemudian apa saja sih langkah-langkah dalam kita melakukan kritik matan? Menurut Bustamin dalam bukunya Metodologi Kritik Hadis, ada 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk mengkritik sebuah hadis.
matan hadis. Yang pertama adalah menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terjalin dalam satu tema yang sama. Maksudnya hadis yang terjalin dalam tema yang sama adalah yang pertama, hadis-hadis itu mempunyai sumber sanad dan matan yang sama, baik riwayat bil lafaznya maupun melalui riwayat-riwayat bil al makna, yaitu makna yang terkandung dalam matan tersebut. Kemudian hadis-hadis yang mengandung makna yang sama, yaitu baik sejalan maupun bertolak belakang. Yang ketiga yaitu hadis-hadis yang memiliki tema yang sama, seperti tema akidah, ibadah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesahihan penelitian matan hadis dengan pendekatan hadis. Artinya kandungan suatu matan hadis yang bertentangan dengan matan hadis lainnya menurut muhaddisin, yaitu para ahli dalam hadis, perlu diadakan pengecekan secara cermat. Sebab Nabi SAW tidak mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perkataan yang lain. Dengan demikian pula dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu penelitian matan hadis dengan pendekatan Al-Quran. Bagaimana? Yaitu pendekatan ini dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber pertama atau utama dalam Islam untuk melaksanakan berbagai ajaran, baik yang usul maupun yang furu'. Maka Al-Quran memiliki fungsi sebagai penentu hadis yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Yang keempat yaitu penelitian hadis dengan pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis tersebut pada beberapa objek. Yang pertama, struktur bahasa. Yang kedua adalah kata-kata yang terdapat dalam matan hadis. Apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, atau menggunakan kata-kata baru yang muncul dipergunakan dalam literatur Arab modern. Yang ketiga yaitu matan hadis tersebut menggambarkan bahasa kenabian. Yang keempat, menelusuri makna kata-kata yang terdapat dalam matan hadis tersebut. Yang kelima yaitu penelitian matan dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, demikian teman-teman beberapa langkah yang untuk mengkritik sebuah matan menurut Mustamin dalam bukunya Metodologi Kritik Hadis. Mustamin, mohon maaf, yaitu cara atau langkah-langkah untuk mengkritik sebuah matan hadis. Demikian pemahaman hadis berasal dari kata paham yang artinya pengertian, pendapat atau pikiran, aliran atau haluan pandangan, dan mengerti benar tentang suatu hal. Sementara pemahaman adalah proses cara perbuatan materi pemahaman atau memahamkan. Jadi metode pemahaman hadis dalam buku ini adalah teknik interpretasi, di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intratekstual. Kemudian prinsip-prinsip metodologi pemahaman hadis. Yang pertama ada prinsip jangan terburu-buru menolak hadis, dianggap bertanggung jawab dengan akal sebelum melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik, yaitu menggambarkan suatu tema yang dikaji oleh Mustafa Yakub untuk menyatakan hadis. Kemudian prinsip bertumpu pada analisis kebahasan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Yang keempat, prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral. Yang kelima, prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal, kultural, temporal, dan universal. Kemudian yang keenam, mempertimbangkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis. Yang kedelapan, memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir ada
mengintrogasikan dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat ilmiah. Kemudian ada teknik interpretasi. Teknik interpretasi dapat diartikan sebagai metode atau cara menafsirkan sesuatu, di mana pula tulisan ini adalah teknik interpretasi terhadap hadis. Sejarah klasik, hadis sebagai suatu informasi memiliki metodologi untuk menentukan keotentikan periwayatannya, yang dikenal dengan ulumul al-hadis, yang merupakan bentuk manajemen informasi. Hanya saja pada masa Rasulullah SAW sampai sebelum pembukuan ulumul al-hadis, istilah ulumul al-hadis jelas belum ada. Akan tetapi, prinsip-prinsip yang dilakukan berlaku pada masa itu sebagai acuan untuk menyikapi suatu informasi yang telah ada. Masa Rasulullah sampai masa Khulafaur Rasyidin, Rasulullah adalah guru sunnah terbaik sejumlah penulis ulumul hadis, mencapai metode yang dipakai Rasul. Prinsip-prinsip ulumul al-hadis pada masa Rasulullah sampai masa Khulafaur Rasyidin adalah verifikasi. Verifikasi terhadap sumber dari Rasulullah telah diajarkan beliau para sahabat ketika mendapatkan informasi dari seseorang. Perilaku tersebut dalam kaidah ulumul al-hadis adalah sesuatu yang harus diluruskan untuk mempertegas suatu informasi penyelidikan kalil ar-riwayah. Masa Khulafaur Rasyidin sampai pemisah dari hadis. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada munculnya kekacauan politik sebelum dari sesudah masa Ali, banyak muncul riwayat yang identifikasi sebagai riwayat maudhu. Oleh sebab itu, pada masa ini isnad menjadi sesuatu sangat penting sampai ajarinya uji sahih isnad menjadi suatu yang mesti. Informasi kedudukan isnad dalam Islam telah menjadikan sebagai dari ilmu-ilmu agama menjadi sumber kebanggaan masyarakat muslim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah metodologi tafsir Al-Quran dan hadis di era modern. Secara teoritis, tafsir berarti usaha untuk memperluas makna tafsir Al-Quran. Sedangkan secara praktis berarti usaha untuk mengadaptasikan atau menyesuaikan teks Al-Quran dengan situasi kontemporer seorang mufasir ataupun orang yang mentafsirkan. Berarti, tafsir modern adalah usaha menyesuaikan ayat-ayat Al-Quran dengan tuntutan zaman. Dalam artian, misalkan di zaman dahulu itu tidak ada, bisa jadi di zaman sekarang itu ada. Ataupun sebaliknya, jika di zaman dahulu itu ada, bisa jadi di zaman modern ini tidak ada. Jadi lanjut kita ke masalah metode tafsir modern, itu ialah penafsiran Al-Quran yang menjadikan problem atau masalah kemanusiaan yang ada sebagai semangat penafsirannya. Maksudnya di sini gimana? Jadi tafsir modern itu berpacu kepada problem atau masalah yang ada atau bermunculan di masyarakat, entah dari bidang hukum, budaya, gender, keadilan, hukum, dan lain sebagainya. Jadi ketika masalah itu muncul, maka itu akan dikaji, dianalisis, dan dicari apa yang melatar belakangi masalah itu terjadi. Misalkan di zaman dahulu itu ada hukum potong tangan, akan tetapi di zaman modern sekarang ini hukum potong tangan itu tidak dilakukan lagi. Karena apa? Ditakutkannya nanti ketika ada potong tangan itu dilakukan lagi, itu tidak sesuai dengan kemaslahatan umat. Maka hukum potong tangan di zaman era modern ini tidak dilakukan lagi. Maka yang sudah saya jelaskan tadi, tafsir modern itu bisa ada di zaman dahulu, tapi ketika di zaman modern itu bisa tidak ada lagi. Ataupun sebaliknya, ketika di zaman dulu itu ada, bisa jadi di zaman modern itu tidak ada. Kita cermati bersama bahwa kita tidak boleh beranggapan bahwa Al-Quran itu yang mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, kita harus berpikir bahwa kita itu untuk memperbaiki produk-produk tafsir klasik yang sudah tidak memiliki keterkaitan atau hubungan dengan situasi modern. Nah, salah satu kitab-kitab tafsir modern itu ialah kitab tafsir Al-Quran Al-Hakim, yaitu mufasirnya Muhammad Rashid Ridho, dan salah satunya lagi kitab tafsir Al-Marahi, yaitu mufasirnya Ahmad Mustafa Al-Marahi. Mungkin itu aja yang saya jelaskan dari sejarah tafsir modern, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Sejarah metodologi tafsir Al-Quran dan Al-Hadis dalam konteks kontemporer. Nah, penggunaan Al-Quran sebagai sumber tafsir pada masa kontemporer mengalami pergeseran dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kemudian di sini ada yang dimaksud dengan kontemporer ini adalah penafsiran Al-Quran yang muncul dan berkembang dimulai semenjak akhir abad ke-19 sampai saat ini. Tafsir kontemporer mulai muncul berkenaan dengan istilah pembaruan yang sangat gencar dipopulerkan oleh beberapa ulama yang menginginkan Islam sebagai agama yang sudah ada sejak abad 14 silam. Kemudian ada 2 poin penting tentang penafsiran modern atau kontemporer ini, yaitu membebaskan pikiran manusia dari belenggu taklid, dan yang kedua adalah mereformasikan susunan bahasa Arab dalam redaksi. Kemudian munculnya tafsir kontemporer ini awalnya ini dilatar belakangi oleh adanya gerakan pembaruan atau tajdid Islam. Nah, di sini ciri khas tafsir kontemporer ini apa aja? Nah, di sini ada cirinya itu adalah bersih dari kisah Israiliyat dan Nasraniyat, kemudian tidak mengandung hadis palsu, kemudian menyingkap keindahan bahasa, kemudian mempersatukan antara teori ilmiah yang berkembang saat ini dengan Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu sumber penafsirannya berbentuk perpaduan antara bi al-ra'yi dan bi al-mansur. Metode yang digunakan dalam tafsir kontemporer ini adalah metode ijmali, tahli, mukarram, maudhu, dan kontekstual. Kemudian corak apa saja yang berkembang? Nah, di sini ada corak yang berkembang dalam tafsir ini adalah al-laun al-ilmi, al-mahzabi, al-ilhadi, al-adabi, al-ijtimai, dan falsafi. Kemudian tafsir kontemporer ini telah memberikan kontribusi yang sangat banyak terhadap berbagai persoalan umat di era modern. Nah, diantaranya memunculkan metode-metode baru dalam penafsiran Al-Quran yang menghasilkan berbagai konstruksi pemikiran baru dalam khazanah keilmuan Islam, baik dalam bidang akidah, fikih, muamalah, maupun akhlak atau etika. Nah, lebih dari itu, para mufasir kontemporer juga berupaya memunculkan gagasan-gagasan baru dalam lapangan politik, ekonomi, militer, dan sosial masyarakat. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir, saya akan menjelaskan kelanjutan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang sejarah kontemporer penafsiran Al-Quran dan hadis. Adapun corak dari tafsir kontemporer, menurut Muhammad Husain Az-Zahabi dalam Tafsir wal Mufassirun, beliau menjelaskan bahwa corak yang berkembang pada masa kontemporer yaitu 1. Corak ilmi. Adapun yang dimaksud dengan corak ilmi yaitu seorang mufassir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran cenderung menyelaraskan antara teori ilmiah atau aspek metafisika alam dengan ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu corak madhabi. Yang dimaksud dengan corak madhabi yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan kecenderungan seorang mufassir terhadap madhab akidah yang diyakininya. Yang ketiga, corak adabi al-ijtimai. Dalam corak ini, seorang mufassir dalam menjelaskan Al-Quran cenderung menggunakan maknanya dari sudut pandang konteks status sosial untuk menjawab segala permasalahan umat saat ini. Adapun karakteristik dari tafsir kontemporer yaitu yang pertama tidak mengandung kisah-kisah Israiliyat dan Nasraniyat. Yang kedua bersih dari berbagai hadis maudhu atau hadis palsu yang mana hadis tersebut disandarkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Yang ketiga memadukan antara teori kekinian atau kontekstualis dengan kaidah Al-Quran sehingga dapat koherensi antara keduanya. Yang keempat, menyingkap dengan lugas aspek keindahan bahasa Al-Quran dan sangat singkat serta penjelasannya tidak membosankan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada